Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Dengar. Selamat datang di acara sharing session. Pada kesempatan kali ini. Sebentar ya teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di acara sharing session Teknik Tata Bangunan dan Perumahan CPNS PUPR 2021. Alhamdulillah acara angkatan kita yang pertama bisa terselenggara. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Siti Komalasari, TTBP CPNS 2021, biasa dipanggil Mala. Pada malam hari ini bakal jadi moderator untuk sharing session ini. Kita punya 3 narasumber yang udah join ya semuanya. Dipanggil aja satu-satu ya, operator. Yang pertama ada Mas Rahmandia Prasetya. Halo teman-teman. Kemudian, halo Mas Rahmandia. Mana nih? Hai. Halo Mas Rahmandia, apa kabar? Halo, baik. Baik. Lagi sibuk apa, Mas? Enggak kok, santai. Santai. Oke, narasumber yang kedua ada Mas Garda Satria. Garda Satria Fadila. Halo Mas Garda. Apa kabar, Mas? Ya, makasih ya Mas sudah bersedia jadi narasumber buat kita hari ini. Oke. Yang ketiga ada Mbak Imelda Gita. Mbak Imelda. Halo. Halo Mbak, salam kenal. Kenal juga. Ya, gimana Mbak kabarnya? Baik? Sehat, baik. Oke. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami dari CPNS Teknik Tata Bangunan dan Perumahan tahun 2021 ingin meminta sharing lah dari kakak-kakak senior TTBP 2019 yang udah lebih dulu menjalani serangkaian OJT ya kemarin 1 tahun ke belakang gitu. Kita mau tahu nih pengalaman dari Mas sama Mbak selama OJT kemarin tuh ngapain aja. Tapi sebelum masuk situ, perkenalan dulu kali ya. Kenalan masing-masing, nama lengkap, terus penempatannya di unit kerja mana. Boleh mungkin dari siapa ya? Dari Mas Ramandia dulu mungkin? Ya, boleh. Halo teman-teman, nama saya Rahmandia Prasetya. Biasanya dipanggil dia atau Koyot, terserah enaknya aja gimana. Terus aku di unit kerja Balai Sains Bangunan, itu di bawah Direktorat BTPP, Bina Teknik Perumahan dan Permukiman Cipta Karya. Oke, terima kasih Mas Dia. Oke, lanjut perkenalannya ke Mbak Imelda, boleh ya? Boleh. Udah kenalin, aku email penempatan sekarang di DJP di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa 4 itu di Surabaya. Jadi bersyukur banget di situ soalnya pegang 2 wilayah Jawa Timur sama Bali. Lumayan. Wow. Kalau itu di bawah perumahan ya, Mbak? Ya, perumahan DJP.
Oke, oke. Lanjut ke Mas Garda, Mas. Halo teman-teman, kenalin. Namaku Garda Satria Fadia, Cipta Karya ya, TPP 2019. Kemarin OJT-nya di BPTW Jawa Barat. Oke, terima kasih buat perkenalannya. Kita di sini ngobrol santai aja ya, kayak yuk santai. Jadi kami ngulang lagi, cerita lagi. Kami dari TTBP 2021 ingin tahu pengalaman serangkaian acara apa aja sih yang udah dilewatin sama teman-teman kakak-kakak narasumber di sini selama OJT kemarin. Nah, karena di tahun 2021 ini teknik tata bangunan dan perumahan itu ada di dua penerimaannya ada di dua Direktorat Jenderal, ada di Direktorat Jenderal Cipta Karya dan juga Direktorat Jenderal Perumahan. Makanya kita di sini mengundang narasumber yang mewakili kedua direktorat tersebut. Gitu. Apakah ada perbedaan OJT dari dua direktorat tersebut atau gimana? Nah, unit kerjanya juga kan beda-beda nih. Tolong kasih kami bayangan lah gitu. Kami harap bisa dapat bayangan nanti setelah pemberkasan tuh kami akan ngapain aja sih gitu tahapannya. Boleh minta cerita-ceritanya ya, Mas, Mbak. Kita ngobrol di sini. Oh iya, teman-teman mau nginfoin juga kalau acara kita kali ini itu direkam ya, teman-teman, Zoom meeting-nya nanti bakalan kita share juga video recordingnya. Jadi buat yang belum bisa ikut join di kesempatan kali ini bisa nonton lagi nanti videonya. Terus kita juga dokumentasiin hasil ngobrol-ngobrolnya dengan bentuk notulensi. Jadi nanti kita share juga hasil notulensinya di grup ya. Oke, mulai dari cerita pengalaman OJT-nya ya, yang tahapan. Jadi kita tuh dari TTBP 2021 tuh baru aja selesai tahap pemberkasan kemarin tanggal 31 Januari 2022. Nah, tahap selanjutnya tuh apa sih? Gitu belum tahu, belum ada info. Terakhir info katanya TMT-nya bakalan di tanggal 1 Maret 2022 gitu. Minta kalau yang dari 2019 tuh gimana sih tahapannya, alurnya tuh kayak gimana, terus kira-kira terus yang didapat selama OJT di unit kerjanya masing-masing tuh apa aja gitu, tugasnya, bayangan tugasnya kayak gimana, apakah dapat tugas di luar OJT apa gimana gitu ya, cerita-cerita ya. Oh ya, sama teman-teman yang lain bisa ikut nanyain juga nih langsung ke narasumber yang ada, bisa nanti ada sesinya juga ya, saya buka, boleh raise hand aja untuk ngobrol-ngobrol langsung di sini, sekalian kenalan juga sama angkatan, atau bisa diketik aja via Zoom chat, nanti pertanyaannya apa saya bacain gitu. Mulai dari siapa ya ngobrolnya? Mas Dia boleh nggak mulai duluan? Boleh. Mas Dia, penempatannya tadi di mana ya? Di Balai Sains, itu di Bandung. Balai Sains. Nah, boleh dong ceritain pengalaman. Cileunyi. Iya, Cileunyi. Itu dia, Cileunyi. Cileunyi Bandung ya? Iya, mungkin ada yang nggak tahu, jadi Bandung aja ya. Gimana nih Mas Dia pengalamannya? Mulainya dari setelah pemberkasan atau gimana nih? Boleh. Iya. Setelah pemberkasan. Mungkin kalau yang Cipta Karya, dikasih tugas aku sama apa aja Garda. sih di sana? Aku sama Garda mungkin sama kali ya. Jadi setelah pemberkasan, kita ada orientasi sekitar awal Desember, itu sekitar seminggu kali ya. Bahas-bahasnya masing-masing umum sih, itu tentang PUPR. Nanti jelasin tentang Sesditjen, ada Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, SDA itu dijelasin satu-satu, badan-badannya pun dijelasin. Udah gitu, kalau di Cipta Karya sebenarnya
belum ada arahan jelas OJT-nya sampai kapan. Jadi kita masih diminta belajar mandiri tentang keciptakaryaan. Nah, terus baru ada arahan Belajar selanjutnya itu sekitar bulan Februari akhir kayaknya, buat OJT. Nah, itu kalau kita tuh OJT berdasarkan domisili masing-masing. Nah, domisili masing-masing ini kita isi waktu itu di form di awal. Jadi tanya kalian domisili di mana, data-data seputar pendidikan dan lain-lain. Nah, terus kebetulan tuh di Bandung Balai Cipta Karya tuh ada beberapa. Nah, jadi nggak semuanya ditempatkan di BPPW. Kebetulan kalau Garda di BPPW Jabar, kalau aku tuh di Balai Sains itu di bawah di BTPP itu di Cileunyi. Nah, jadi singkat cerita aku ditempatkan di Balai Sains. Mungkin pada nggak tahu kali ya Balai Sains apa, karena pada daftarnya awalnya Cipta Karya. Nah, jadi kan 2020, mungkin agak sedikit cerita biar pada nyambung juga yang lain. Jadi 2020 itu ada reorganisasi PU, Balitbang itu dipecah dan masuk ke Bina Marga, SDA sama Cipta Karya. Nah, yang di Cipta Karya itu dijadiin Direktorat BTPP. Di bawahnya ada Balai Sains, ada Balai Kawasan, ada Balai Struktur, sama ada subdit lainnya, keandalan bangunan, ada TPI, ada beberapa lainnya. Jadi singkat cerita tuh sebenarnya Balai Sains ini bukan balai murni dari Cipta Karya, tapi lebih ke arah Balitbang. Nah, jadi kalau aku sebenarnya awalnya agak bukan kaget ya, agak bingung tentang tupoksi di Balai Sains ini. Karena pertama masih peralihan dari Balitbang nih ke Cipta Karya, yang tadinya Javungnya peneliti harus dirubah jadi TBP. Jadi orang-orangnya pun masih perlu beradaptasi nih tentang kayak Cipta Karya itu kayak gimana, masih agak meraba-raba. Jadi sebenarnya Balai Sains sendiri masih kasarnya masih berkembang buat menyesuaikan dengan jalur Cipta Karya seharusnya. Nah, udah gitu, udah mulai OJT Februari akhir, nggak jauh dari pengumuman OJT itu kita langsung bela negara. Bela negara kita waktu itu di Lampung, nanti mungkin Mas Garda kali ya yang nyeritain detail tentang bela negaranya. Bela negara di Jakarta dan di Lampung karena kita B1 sekitar 2 minggu lebih kayaknya. Nah, setelah pulang bela negara, kita masuk lagi ke OJT. OJT selang beberapa minggu aja kita masuk ke Latsar habis itu. Nah, di Latsar itu dibagi jadi 4 tahap. Ada MOC, distance learning, aktualisasi sama klasikal. Itu tuh bedanya MOC itu jadi kita dikasih kayak belajar mandiri. Kita dikasih web untuk belajar mandiri gitu. Jadi tentang apa sih ASN tuh, terus peran-perannya tuh apa aja, terus apa hak dan kewajibannya, tentang hal-hal umum seperti itu. Itu tuh lebih menjurus dari orientasi di awal. Nah, jadi di MOC itu kayak sekitar ada 12 atau belasan kecil materi gitu, mungkin sekitar 12 materi yang harus kita pelajari sendiri. Nah, setelah MOC berakhir, ada distance learning. Itu tuh memperdalam materi-materi MOC yang tadi. Jadi, misalkan materi 1 tentang peran ASN nih. Kita dibagi dalam kelompok, oh iya, BTW, kalau MOC itu full online, dan itu kita belajar mandiri. Kalau distance learning itu kita dikelompokkan. Nah, kita tuh di situ banyak berdiskusi sama teman-teman kita, teman-teman sekelompok, yang diurutinnya random sih kayaknya itu, soalnya dicampur. Kalau aku tuh waktu itu dicampur, nggak tahu urutannya berdasarkan apa. Terus kita belajar memperdalam hal-hal yang udah disebutin di MOC tadi. Misalkan peran ASN. Nanti kita bikin PowerPoint, kita bikin video, kita mempresentasikan apa aja sih peran ASN menurut kita, menurut hal-hal yang sudah kita baca. Terus waktu itu sih aku ingatnya kayak kita tuh bikin jurnal gitu sehari.
hari ini kita ngapain aja, hari ini kita belajar apa aja yang bisa kita ambil, apa aja hal-hal yang bagus untuk kita terapkan nantinya. Nah, di distance learning itu, di bagian distance learning akhir itu kita masuk ke aktualisasi. Jadi aktualisasi itu kalau aku nangkepnya, apa yang bisa kita rubah atau yang bisa kita perbaiki dari balai-balai atau balai OJT sebelumnya yang pernah kita kerja di situ untuk sementara. Misalkan aku di Balai Sains nih. Balai Sains itu tupoksinya ada 3, ada advis teknik, ada bimbingan teknis, sama pengujian. Nah, menurut aku, waktu sepengamatan aku di sana, yang paling bermasalah, bukan bermasalah ya, yang paling bisa diperbaiki dan harus diperbaiki adalah di bagian pengujian. Nah, itu di bagian K3-nya. Jadi, K3 pada saat pengujian tuh nggak sebegitu bagusnya, dan nggak ada yang mengawasi. Nah, jadi aku waktu aktualisasi itu membahas tentang K3, penerapan SMK 3 di pengujian di Balai Sains. Jadi aku bikin apa aja sih harusnya kayak gini, apa yang salah di sini, penyelesaiannya seperti apa, melalui metode-metode yang udah diajarin sebelumnya di MOC dan di distance learning. Itu. Nah, udah kayak gitu, kita masuk ke aktualisasi itu, output hasilnya kayak laporan aktualisasi sih. Jadi intinya apa yang misalkan aku nih mikir ini nih K3-nya jelek nih di sini, rawan bencana banget nih, rawan kecelakaan. Nah, output aku tuh laporan misalkan SOP tentang K3, terus pembagian manajemen teknisi untuk mengatur K3 di sana, kayak gitu. Itu berupa laporan. Nah, habis aktualisasi masuk ke klasikal. Klasikal tuh kita tatap muka di Zoom, maksudnya bukan tatap muka langsung, tetap online. Kita nanti ada Budi Iswara untuk mendampingi kita. Intinya gimana cara kita di sana tuh kita biar mempresentasikan hasil yang telah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mereka membantu kita menyusun laporan dengan baik, membantu menyusun presentasi dengan baik. Itu secara singkat, mungkin nanti detailnya Mbak Imelda sama Mas Garda yang ngejelasin kali ya. Takut skip, ada yang skip. Nah, habis itu mungkin ke OJT yang mungkin pada penasaran. Gitu. Nah, lanjut. Mas Dia, gini sebenarnya tuh mungkin dari saya nih ya, dari saya sendiri kayak rada bingung sama istilah-istilah tadi, aktualisasi, orientasi. Oh iya, sorry. Apa ya? Kayak pelan-pelan dijelasin, kita biar kebayangnya pelan-pelan gitu. Oke. Setelah pemberkasan sorry. itu di PPT aja kali ya. Nah, itu kan Mas Garda udah bikin PPT. Boleh. Boleh, Mas. Bareng-bareng diskusi. Boleh. Mulai dari, berarti ini kolaborasi nih ya, Mas Dia sama Mas Garda ya? Boleh. Oke. Dari Cipta Karya dulu nih. Itu ada yang mau nanya? Enggak. Saran. Ya, Nanya dulu aja. bentar. Ada yang presiden. Silakan yang mau nanya. Lanjut aja, Mas. Nanti ada sesinya buat nanya. Nah, kenalin dulu nama Garda Satria tadi yang sekian, dan sebagai sipil jalur S1 yang sekian. Terus sebelum CPNS pernah di konsultan individu, jadi udah pernah kerja dari PUPR dari 2017. Terus sempat di PPPW Papua. Terus sebelum di PPPW Papua dulu ada center strategis. PPPLS itu penataan bangunan strategis. Dulu ngerjain Asian Games di PPLS, terus yang Papua ngerjain PON. Ini beberapa proyek selama PUPR, terus termasuk selama OJT juga ada 3 proyek yang dikerjain di Jawa Barat.
Mas Garda, boleh deketin lagi mikrofonnya nggak? Oke, lanjut Mas. Nah, di situ pas di Jawa Barat kan ada rek darurat, kebetulan kemarin kita lagi COVID tinggi-tingginya, ada tugas darurat juga. Kebetulan di BPPW belum ada yang pernah nanganin rumah sakit COVID, terus akhirnya yang pernah nanganin di perbankan. Walaupun kita masih CPNS, tapi harus bisa ya bantu banyak gitu loh di wilayah. Terus ini waktu itu kita pengumuman PNS itu 2020, kalau nggak salah 31 Oktober deh, pengumuman kelulusan. Nah, SK CPNS kita tuh 1 Desember, TMP CPNS ya 1 Desember 2020. Terus kita tanggal 7 itu mulai orientasi, 7 Desember 2020. Tanggal 5-nya ada pre-orientasi. Jadi waktu itu kebetulan dari Papua langsung ke Bandung buat orientasi. Nah, terus setelah orientasi yang tadi dijelasin sama dia 1 mingguan lebih, jadi di Desember itu kita cuma orientasi seminggu sama ada beberapa evaluasi. Habis itu kita di Januari 2021 sampai Februari itu kosong sebenarnya. Kita cuma disuruh ngerangkum permen, tapi itu kayak inisiatif sendiri gitu. Jadi kita disuruh pelajarin peraturan menteri, tapi tidak dibimbing gitu harinya apa. Jadi inisiatif sendiri, tapi kayak ya udah diterlantarkan gitu sebenarnya bahasa kasarnya. Hampir 2 bulan tuh. Baru di akhir Februari waktu itu kita masuk pembagian lokasi OJT masing-masing ya. Waktu itu di BPPW Jabar. Nanti diceritain di akhir kenapa dapat di BPPW Jabar juga. Intinya kalau orientasi itu sebenarnya orientasi itu OJT itu setahun kita di pusat harusnya. Nah, tapi karena ini kondisinya COVID kemarin, yang harusnya di pusat jadiin di domisili masing-masing. Domisili ya Mas ya? Ya, domisili masing-masing. Waktu itu kita ada Google Form, terus kita ngisi mau di mana, gitu. Di kota apa kita tinggal sekarang. Oke. Kalau di Bandung ya dapetnya di Bandung. Karena kondisinya COVID. Terus yang bela negara nomor 2 ini pelajari tadi kayak dia yang jelasin. Jadi kita pengenalan struktur organisasi di DPR. Itu nanti kita jelasin di dalam Cipta Karya tuh ada subjek apa aja. Misalnya kayak di dalam Cipta Karya nanti dijelasin kayak kita tuh ada air minum loh, ada sanitasi pedesaan loh, ada penataan bangunan, ada penataan kawasan gitu dan lain-lain. Itu nanti jelasin di birokrasi, termasuk birokrasi selevel Direktorat Jenderal. Jadi ada tadi sebutin Setjen, kita belajar BPIW, kita mengenal semua Direktorat Jenderal yang ada di Cipta Karya, yang ada di Kementerian PUPR, SDA. Terus ada kita juga dijelasin sama orientasi tentang budaya PUPR, tentang logonya, Mas, di jargon. Ya, jargonnya tuh bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat. Gitu. Terus ada nilai-nilai PUPR, termasuk high-proof, nanti dijelasin. Terus ada manajemen PNS, kita jelasin. Jadi ada dari Menpan RB juga, masih tentang kebijakan sebagai yang apa, terus tentang korpri, sinergi KPK dari KPK juga masih nanti. Terus ada manajemen karir, itu nanti jelasin sama BPSDM tentang beasiswa, terus sama karir kita tuh mau kayak gimana di PUPR, nanti jelasin naik tingkatnya tiap berapa tahun, terus apa yang harus dikumpulkan, misalnya kita harus ngumpulin angka kredit, seperti apa sih kita ngumpulin angka kredit itu untuk naik jabatan, untuk naik golongan dan lain-lain. Tentang tunjangan juga dibahas di situ, terus tugas pokok kita, termasuk pengembangan SDM. Yang kedua ini bela negara.
bela negara tadi di bulan Maret ya, jadi orientasi di Desember. Kita bela negara di bulan Maret dan April, jadi dibagi 2 batch, satu batch itu sekitar 500-an orang. Gitu. Nah ini foto bela negara kita, ini yang batch 1 yang bukan gitu. Batch 1 kita ke Lampung, naik kapal KRI Semarang 594. Ini kapal perang, kapal masa perang. Yang batch 2 juga naik ini juga sama ke Jawa Timur. Berapa lama Mas bela negara? Ini bela negara itu 16 hari total. Jadi 3 hari di Jakarta, 3 hari di perjalanan, 3 hari di Lampung, 3 hari di perjalanan, 3 hari di Jakarta. 16 hari, 16 malam. Ini lumayan lah, kalau diceritain terlalu banyak ya. Intinya ya aku aja mimisan dulu gitu, saking apa siang-siang kena hukuman gitu. Ada yang sampai kayak kebakar gitu, kulitnya kemarin itu ada yang hidungnya belang-belang gosong itu ada. Ini banyak banget ceritanya. Panas banget ya. Intinya kalian rasain sendiri lagi, nggak usah terlalu banyak dibocorin. Kayak 16 hari itu nikmat banget. Nah di situ next kita latihan dasar. Jadi kan tadi itu dibotakin juga ya, yang cowok-cowok semuanya. Dan coba tahu anak-anak teknik baru botak pas ospek terus pas bela negara. Botak lagi pas bela negara. Ya. Terus ada latsar. Yang dasar. Ini dimulai itu kemarin bulan Juni. Juni tahapannya sampai Agustus. Pokoknya ini sekitaran 4 bulan ya. Tapi kita waktu itu dibagi 7 batch. Jadi dari kita tuh angkatan tuh 936 orang. Nah, itu dibagi 7 batch. Nah, aku waktu itu batch 1 itu mulai di bulan Juni. Kita ada masih online course, ini juga jadi kayak pelatihan tapi full online. Kita dikasih waktu, kita harus baca semua materinya, ada ujiannya. Dan itu kayak tentang isu kontemporer, terus pokoknya terus ada tokoh publik gitu-gitu. Kita tuh banyak belajar tentang kehidupan sebagai ASN tuh kayak gimana seharusnya, nilai-nilai ASN tuh apa aja. Misalnya kita harus akuntabilitas, terus harus berorientasi misi, harus etika publik itu seperti apa, terus anti korupsi juga dipelajari gitu, ASN secara luas. Tapi yang ngajar kita tuh Widya Iswara, tadi yang sebutin. Widya Iswara ini kayak purnawirawan dari PUPR yang masih mau ngajar. Jadi mereka direkrut sama Kementerian PUPR untuk mengajar, tapi pensiunan. Terus di sini jadi ada 4 agenda. Masing-masing agenda ada beberapa bahasan, dan bahasan itu diperdalam di distance learning di nomor 2. Jadi kayak MOOC ini sekitaran 2 mingguan, terus setelahnya distance learning juga sekitaran 2 mingguan. Di sini agak sibuk banget di distance learning karena kita zoom terus setiap hari, dan setiap hari itu ada tugasnya. Itu bisa 5-6 tugas waktu itu, 4-6 tugas lah sehari. Itu ada tugas kelompok dan ada tugas individu. Itu benar-benar sibuk banget pas distance learning. Ntar di akhir ada contoh videonya. Salah satu tugas namanya ujung teknik, salah satu tugasnya. Terus itu terus ada yang ketiga aktualisasi. Nah di masa aktualisasi ini nanti dikasih waktu kayak sekitaran sebulanan gitu, sebulanan lebih 80 hari. Itu untuk implementasi dari nilai-nilai yang kita dapatkan di MOOC sama distance learning. Pokoknya kita harus buat suatu inovasi di kantor. Kalau nggak ada masalah, cari masalah di kantor dan kita harus mencari sendiri. Nah, kayak gitu. Itu bisa apapun. Misalnya kita bisa bikin poster, kita bisa bikin suatu kuesioner, terus kita memecahkan suatu permasalahan biar lebih cepat gitu. Itu nanti kalian cari sendiri.
Terus yang terakhir ada klasikal. Ini klasikal itu harusnya tetap muka ya, jadi seminggu dikumpulin nanti di balai BPSD yang mana gitu. Cuman karena waktu itu batch awal itu masih kompetisi, jadi kita tetap online. Tapi batch akhir itu udah ketemu langsung, tetap klasikal semingguan. Jadi Klasikal tuh ngapain, Mas? Sekitaran 3 sampai 4 bulan ya masalah semuanya. 3 sampai 4 bulan. Apa? Klasikal tuh ngapain, Mas? Klasikal itu intinya kita banyak presentasiin tentang aktualisasi kita, terus banyak ujian-ujian tentang nilai-nilai yang kita pelajari di distance learning sama evaluasi. Nanti banyak kayak tugas kelompok, misalnya kita tentang waktu itu tentang akuntabilitas, tentang profesionalisme. Nah, kita bikin suatu pertunjukan, misalnya tugas kelompoknya bisa drama, bisa, tapi dramanya tuh waktu itu ya lewat Zoom gitu. Nah, terus dari situ setelah banyak tugas-tugas kelompok, baru terakhirnya kayak penutupan masa kita upacara. Kalau yang kedua ya upacara awal, kita cium bendera merah putih gitu, background bimbun gitu. Ini ada sakralnya lah, klasikal kayak OJT kita tuh sebenarnya puncaknya di klasikal. Klasikal. Gitu. Ya. Oke, next. Nah, ini jadi kita waktu itu suruh bikin logbook ya. Ini dari awal ya, makanya kita tadi suruh pelajari peraturan menteri itu nanti ditulis di logbook. Cuman waktu itu udah dikasih perintah tentang logbook, tapi nggak dikumpulin nih sampai sekarang, jadi nggak jelas logbook ini kita bikin buat apa. Cuman ya sekedar tahu aja, jadi waktu itu kita suruh bikin logbook itu setiap hari kita nulis ngapain aja sih hari ini selama yang gabut 2 bulan di awal itu. Masuk pas awal masuk, gitu, kita ngapain aja, ditulis logbook. Cuman nggak dikumpulin. Terus yang kedua adalah laporan OJT. Nah, laporan OJT ini nanti kita disuruh bikin satu kayak 10 sampai 15 lembar gitu, laporan tentang salah satu proyek yang kita tangani. Gitu. Misalnya tadi aku ngerjain rumah sakit COVID, kita bikin laporan tentang rumah sakit COVID. Jadi mulai perencanaannya gimana, terus pelaksanaannya gimana, terus habis itu pas kemarin Desember itu baru ada tugas tentang karya tulis ilmiah, kita bikin KTI tentang jadi ini kita apa skripsi. Oh, skripsi kuliah. Nanti ya skripsi kuliah cuma dirangkum doang jadi KTI, terus dikumpulin untuk KDR. Nah, ini terus terakhir ada SK pengangkatan dan penempatan. Ini sebenarnya kita udah terima nih suratnya, SK kita tuh per 1 Desember, jadi TPS kita yang 2019-2020 ini 1 Desember 2021. Jadi nanti surat SK kita tuh bakal backdate sebenarnya. Entah keluarnya kapan, tapi tanggalnya 1 Desember 2021. 1 Desember. Ya. Sekarang aja udah Februari, belum keluar gitu. Setauku yang di PUPR yang baru keluar itu bina konstruksi, Dirjen Bina Konstruksi. Itu pun ya katanya random sih, jadi nggak sesuai dengan istilah lagi, tapi udah. Ya intinya mah kita sebagai ASN ya, kalau misalnya yang udah pernah kerja di BPR tahu lah kerja kita di mana. Satu, kita harus administrasi kontrak, menguasai, kita banyak baca peraturan dari mulai ngurus lelang sampai kita ke pemeliharaan, itu kontraknya harus kita pelajari. Ini yang ya aku sendiri masih belajar sebagai administrasi kontrak. Terus yang kedua pengawasan lapangan, ketika kita kerja project kita harus bisa kontrol project itu dari mulai kita survei sampai pemeliharaan. Di sini kita banyak banget ilmunya ya, dari berbagai macam stakeholder juga ada gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kita ngerjain
kayak proyekku yang tahun ini ada Wisma Negara Tanjung Resmi, itu kayak Istana Negara zaman Soekarno, ya kita berhubungannya sama Kementerian Sekretariat Negara gitu. Kalau misalnya kerjaan rumah sakit COVID ya sama direktur-direktur kepala rumah sakit, sama Bapeda gitu, Kemenkes. Ini banyak banget nih kalau dijabarin. Terus yang terakhir kita isu yang di kemarin juga pengaruh dari PNS. Nah, ada atau ini kemarin kepikirannya ini sih, gitu. Jadi prestasi. Kita kalau mau karirnya bagus ya kita harus membuat suatu prestasi, termasuk ya kita misalnya ningkatin skill, ikut pelatihan apa, di kelas apa, itu bakal menunjang angka kredit tadi. Nah, terus masuk pendidikan, kita yang S1 nanti cari beasiswa S2, cari tugas belajar lah S2, terus atau enggak kita bikin inovasi ini bisa berbentuk karya tulis ilmiah atau penelitian. Kalau misalnya kayak dia kan dia di BTPP itu penelitian biasanya. Kalau yang kita yang di BPPW kan jarang yang penelitian, jadi paling sekolah bikin sesuatu gitu. Nah, terus kalau misalnya contoh ya, yang bisa bikin menunjang karya itu kalau misalnya kita kepilih jadi pegawai teladan PUPR, itu suatu prestasi yang langsung diajukan sama menteri, itu kita angka kreditnya bisa naik tinggi gitu. Jadi kayak contohnya ya, jadi bosku yang dulu di SMP sama yang di Papua, dia sempat kepilih jadi pegawai teladan PUPR. Jadi orang-orang yang harusnya regulernya itu naik golongan 4 tahun sekali, terus dia tuh karena rajin cepet banget naik golongan, pernah 2 tahun sekali. Nah, pas dapat penghargaan dari Menteri Pegawai Muda Teladan, itu pegawai muda teladan itu cuma setahun sekali, dan yang kepilih itu cuma sekitar 4 orang gitu per sekali. Sekementerian PUPR itu cuma 4 orang. Nah, itu yang dua itu pejabat tinggi media, yang 2 itu pejabat level PPK atau paspampres gitu. Nah itu kalau misalnya dapat, dia bisa naik golongannya itu jadi setahun sekali di saat itu ya, pas dapat. Jadi angka kreditnya lumayan. Kita harus ningkatin ya kinerja kita juga sih terkait sama prestasi. Nah, terkait kinerja ini termasuk kalau di PUPR itu ya loyalitas kita juga harus berarti kayak Sabtu Minggu kita ditelepon atasan ya angkat lah gitu. Kayak gitu aja. Terus diajak lembur ya mau lembur gitu, gak hilang-hilangan gitu. Soalnya nih ada beberapa cerita yang misalnya dia udah menjabat di suatu daerah, terus tiba-tiba hilang-hilangan orangnya. Itu bisa dikenakan sanksi. Dia bisa dipindahin ke Papua, terus turun jabatannya. Itu ada yang kayak gitu. Karena pernah terjadi yang tadinya PPK disetakan terus dipapuakan. Itu ada. Gitu. Harus siap kapanpun dipanggil ya Mas ya? Ya. Nah, terus yang ketiga itu ya personal branding. Kalau ini masing-masing orang yang mau membranding dirinya sendiri kayak gimana sih di PUPR gitu. Tapi branding ini bakal membentuk image di depan atasan, dan atasan itu pasti suatu saat membuat keputusan tentang karir kita gitu. Misalnya kita diangkat jadi PPK atau jadi kepala satker gitu, suatu saat nanti itu pasti pertimbangan atasan. Itu termasuk dari selain kinerja sama prestasi ya, branding yang kita buat, karakter kita itu gimana sih? Misalnya contohnya kita bisa nggak sih ngomong di depan umum mewakili Kementerian PUPR? Misalnya contohnya kayak gitu, sambutan deh, kita bawain sambutan bagus, lancar, enggak gitu. Terus yang terakhir itu faktor X. Ini sebenarnya banyak banget ya, harus berdekatan dengan atasan. Kedekatan ini nggak selalu konotasinya negatif, tapi bisa dengan contoh ya, atau dengan ini
waktu itu ada direktur kunjungan ke Papua. Nah, direktur ini sekarang jadi direktur jenderal penyediaan perumahan, namanya Pak Iwan. Waktu itu datang ke Jayapura, dia ngawal kunjungan dari Menko, dia ngawal kunjungan dari Menko PMK. Nah, Menko PMK dia mewakili Menteri PUPR nih. Nah, waktu itu dia minta ke Pak Satker, coba tunjuk satu staf teknis gitu buat ngawal. Nah, udah aku suruh ngawal ke Merauke, cuman ngedampingin kayak dia ngomong di depan, ngejelasin depan Menko, ya nama kita tuh bisa harum gitu. Oh, si Garda ngerti juga nih teknis, dan dia ngebantuin pas Menko nanya ke direktur. Nah, hal-hal yang kecil, simpel kayak gitu juga itu bisa bikin kita dekat sama atasan. Gitu. Terus termasuk misalnya kayak kita ngejemput atasan di bandara, ketika si direktur dia ke Jayapura, kita jemput nih dari bandara, kita anterin ke muter proyek, kita anterin ke hotel. Itu termasuk kayak pelayanan staff yang bisa mendekatkan kita sama atasan, karena di dalam mobil kita ngobrol-ngobrol dan kita bisa ibaratnya ngasih selentingan lah kalau misalnya kita butuh sesuatu. Ini faktor ekspor. Kita harus bisa pinter-pinter nggak bawa diri lah gitu di dalam PUPR, karena ya kalian masuk ke sini ya kalian harus ngerti budaya di dalam PUPR tuh yang udah ada kayak gimana sih gitu. Mungkin itu sih. Nah, kalau ada tambahan nih dari dia atau Iya, Mas Dia, ada yang mau ditambahin nggak? Kolaborasi kan? ya Udah mantap sih Garda. Udah mau muter video dulu nih. Putar boleh. Putar dulu. Video apa tuh, Mas? Ini salah satu tugas. Tugasnya bikin video gitu. Iya, banyak. Acaranya 3 bulan, 4 bulan. Teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh raise hand ya. Ya. Udah kelihatan ya? Ya. Kelihatan. Nama saya Garda Satria Fadila, saya adalah ASN Kementerian. Saya menerapkan nilai-nilai dasar PNS dengan bukti. Untuk nilai akuntabilitas, saya melakukannya dengan cara cepat dan tepat dalam melakukan pembangunan rumah sakit COVID ketika dibutuhkan. Untuk nilai nasionalisme, saya terjun langsung ke daerah pasca bencana untuk membuat hunian sementara bagi para korban. Dalam hal etika publik, saya mengerjakan proyek-proyek dengan tetap taat terhadap prosedur keselamatan konstruksi. Dan untuk mewujudkan komitmen mutu, saya selalu mengecek kualitas pekerjaan yang ada di lapangan. Dan tak lupa juga, saya selalu menerapkan nilai-nilai anti korupsi selama bertugas. Demikian dari saya, ASN PUPR, sigap membangun negeri. Nah, itu contoh salah satu tugas yang dibuat Latsar. Nanti kalian punya versi sendiri masing-masing. Ini itu aja, ada yang mau ditanyain? Teman-teman. Nambahin dong bagian ini, bagian Latsar. Boleh, Mas Dia. Apa Jadi, tuh? Angkatan kita kan angkatan online nih. Kita cuma ketemu offline tuh pas bela negara tuh. Itu pun ketemu kan sebenarnya cuma kompi doang. Aku sama Garda kenal gara-gara satu kompi gitu. Kompi itu satu kelompok di pas bela negara. Terus sisanya tuh kan bener-bener online. Dan kayak, bingung banget, maksudnya nggak kenal nih seangkatan. Jadi kalau kalian ada kesempatan nanti offline, pas orientasi atau pas latsar tuh, bener-bener dimanfaatin kayak kenal sama semua orang. Karena kalau online tuh, kenal tuh karena ngerjain tugas, udah gitu, udah stop. Jadi kayak kita misalkan nanti dipindah kemana tuh bisa punya kenalan, karena kalau sekarang tuh misalkan dipindah ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur tuh siapa ya teman kita dulu, jadi kayak agak nggak punya teman gitu sebenarnya. Jadi pas latsar tuh dimanfaatin banget aja tuh. Berarti dari awal udah langsung penempatan di unitnya masing-masing ya, per daerah gitu ya, nggak ketemu sama yang daerah lain. Iya. Cuman pas bela negara, beda sama tahun-tahun sebelumnya. Beda. Oh iya. Beda. Bentar. Ya.
motong yang tadi tentang kenapa bisa di BPP Jawa Barat, sedangkan misalnya dia dapatnya di Cileunyi, itu ada Oh iya. ada ceritanya. Jadi misalnya nih, waktu itu ada yang mau bilang ada upacara nih di BPPW Jawa Barat tanggal 4 Januari. Bukan upacara, kayak apel pagi. Terus waktu itu ada CPNS yang nge-WA kepala balai, terus kita udah datanglah perwakilan 4 orang. Nah, ternyata di situ aku kenal sama salah satu PPK untuk membuat komitmennya. Nah, namanya Pak Yoyong. Jadi habis pas perkenalan di depan, aku ngomong, saya kenal sama Pak Yoyong gitu. Nah, habis itu dipanggil setelah apel, dan karena kita punya track record yang cukup baik gitu ya di project sebelumnya. Jadi kebetulan PPK ini juga tahu di project pas aku Asian Games, Garda tuh orangnya kayak gimana gitu. Walaupun bukan bawahannya langsung, tapi setiap orang yang dinilai baik itu pasti ya nyebar baiknya. Tapi kalau misalnya dinilainya kurang baik, itu pasti nyebar kurang baiknya. Makanya kita harus pinter-pinter ngejaga nama baik di PUPR. Nah, ketika dia udah kenal, oh Garda nih, dia minta kepala TU untuk melobi Garda, OJT-nya di sini aja di bawah saya gitu. Dan akhirnya ya bisa kayak gitu. Makanya itu yang tadi bilang faktor X tuh kayak gitu. Tapi karena bukan Mas kita Garda yang sebelumnya bukan. Iya, karena sebelumnya udah pernah kerja, dan itu pun bukan kita yang minta, tapi kita yang diminta gitu. Itu yang dimaksud kayak faktor X tadi gitu. Gitu aja. Ada lagi yang mau ditambahin, Mas Dia, dari Cipta Karya nih? Oke dulu sih, udah lumayan. Ya, atau kita ke Mbak Imelda dulu. Kalau ini berarti bahas tentang DJP ya. Kalau apa sih namanya, perlatsaran di DJP ya. Kalau di DJP sendiri sih cuma beda timeline ya. Kalau misalnya urutannya tuh sama. Kayak misalnya awal itu emang kita semua orientasi. Itu aku juga udah nemu Mas Garda tuh di orientasi. Soalnya kita benar-benar sampai UPR ketemu. Di situ itu sebelumnya kita udah dibagi grup ya. Di grup itu tapi sesuai dengan formasi. Jadi kayak misalnya aku di TBP dan perumahan di DJP. Nah itu aku subgrup itu ada sekitar 40 orang itu masuk di situ gitu. Itu aku udah mulai kenalan. Terus Cece teman-teman yang juga masuk sama-sama masuk PUPR gitu, masuk mana tuh? Masuk mana? Oh, masuk sini. Di mana gitu. Terus habis itu selama performance kita juga di situ kan di orientasi ada diskusi. Nah, mungkin buat nambahin aja di diskusi itu be aktif. Soalnya di situ pertama kamu tebar namamu. Kayak misalnya gini nih, kita nggak dikenal siapa-siapa. Nggak punya kenalan siapa-siapa juga, gimana kita bisa kenalan sama orang lain, terutama kalau misalnya online, mau nggak mau kamu harus aktif biar orang tahu kamu itu siapa, seenggaknya tahu namamu siapa. Nah, kemarin itu aku sempat ya nggak aktif-aktif banget, cuman ya agak tanya jawab, kayak misalnya aku ada penasaran aku tanya, dan ternyata pas aku belnek itu tuh banyak yang lu email yang itu ya, yang tanya ini ya, email yang ini ya, jadinya aku sebelum mulai belnek aku udah punya banyak temen duluan gitu, kayak oh aku ada temen di CK, oh aku ada temen di SDA, oh ada temen di BPIW gitu. Itu ketemunya malah pas orientasi gitu, soalnya kita emang pas dalam itu kita meet up, semuanya tuh meet up berbanyak gitu kan, dan banyak kegiatan yang komunal, cuman kita pasti juga disibukin sama tas-tasnya yang banyak banget gitu, kayak misalnya lari, makan cepet gitu. Nah itu kayak kadang itu kan panik ya, kayak aduh nih makan belum selesai, belum kenalan juga gitu kan. Gitu. Jadi kayak aduh gimana. Akhirnya emang harus sebenarnya kalau kita mau cari teman ya dari sekarang. Ini aja enak udah ada Zoom kayak gini kan. Dulu zamanku itu kayak nggak ada ya. Zaman kita ada nggak sih Zoom-Zooman gini, nggak ada ya. Nggak ada Zoom Mas juga kayak baru ada. masuk Zoom gitu. Kayak baru masuk gitu aplikasi Zoom itu gitu kan. Jadi kayak ya udah kita baru kenalan ya pas orientasi itu gitu. Itu kita be aktif, banyak cari teman di situ. Kenal mukanya dulu aja nggak apa-apa, screenshotin tuh kalau biar inget, oh yang ini namanya ini, oh yang ini namanya ini. Siapa tahu penempatan bareng, guys. Tuh. Bener juga. Bener. Jadi udah kenal duluan, iya. Udah kenal duluan. Terus habis itu pas belnek itu dinikmatin, soalnya belnek itu menurutku ya itu hal yang paling mengasihkan selama OJT.
Soalnya mungkin kita Kenapa tuh? online ya, terus Belnok itu kita Hmm. meet up langsung say hi sama teman-teman. Terus banyak pengalaman kayak misalnya dari yang nggak berotot ya lumayan ada six-pack tipis-tipis kayak gitu. Terus juga bisa kenalan, siapa tahu ada yang nemu jodoh, temenku ada yang pacaran Oh. gara-gara Belnok gitu ada. Gitu. Gimana nih Mas Garda, senyum-senyum pengalaman nggak? Mas Garda yang gagal kayaknya. Ada Gitu. teman satu peleton kayak gitu, satu kompi tuh. Ya, satu peleton itu paling nyebelin emang. Terus habis itu kayak ya udah tunjukin SOB kalian di situ. Soalnya misalnya kita angkatan online gini ya, kita nggak bisa ngarepin kita punya sense of belonging yang lebih tinggi daripada mereka yang dari OJT, Latsar, semuanya itu meet up. Nah, gimana cara kita bangun? Ya kita maksimalin pas kita meet up. Seenggaknya ya pas itu, pas Belnok itu kita benar-benar kenalin personality dari teman-teman seangkatan kita. Mereka butuh apa, kita harus tahu, kayak kita lebih ningkatin sensing kita di situ, kenalan juga di situ. Belajar untuk tetap survive, tetap kuat itu ya di situ. Gitu. Jadi jangan malah digituin terus, aku nggak kuat, aku butuh pulang. Pulangin aku. Jangan guys, selesaikan itu guys. Itu akan jadi kenangan terindah walaupun nggak mau diulang. Gitu. 16 hari ya. 16. Bentar 16 hari nggak kerasa, tiba-tiba pulang aja terus gosok gitu kan. Terus Terus bawa gosok. sunblock ya guys. Ini beneran bawa sunblock badan, sunblock muka. Kayak itu butuh diingetin dari sekarang ya, temanku banyak yang nangis-nangis ke dokter kulit gara-gara itu. Oke. Terus habis itu kalau untuk di mana? Di CK tadi kan bentar, jeda bentar terus langsung MOC ya. Kalau di DJP kemarin jedanya itu berbulan-bulan. Jadi kerasa banget vacuum of power-nya, terus tiba-tiba kena MOC jeder gitu, belajar lagi gitu. Kayak gitu. Jadi kita sempat kosong lama. Itu kita fokus OJT, ngenalin kantor sama nyari-nyari bahan aktualisasi mau ngapain kayak gitu. Terus sisanya sama sih. Aku se-batch sama Mas Garda itunya, apa namanya? Latsarnya. Terus kita bikin drama bareng ya. Kita nggak sih tuh? Drama. Iya benar. Drama Jadi ada klasikal. salah satu tugasnya tentang apa ya gitu. Kita Apa bikin gitu, ada pokoknya yang kita bikin satunya drama. jadi orang Bapeda, satunya jadi kepala rumah sakit. Oh, Kebetulan itu. waktu itu emang lagi ngurusin rumah sakit Wall COVID of kan. Government, Wall of Government. Ya, nah Wall of Government itu jadi kita antara satu instansi sama instansi lain tuh harus sinkron, gimana sih menciptakan good governance gitu. Ada dari Bapeda, kepala balai, ada dari kontraktor, MK, ada dari pihak rumah sakit, Kemenkes dan lain. Jadi kita bikin suatu drama yang menceritakan tentang hal di lapangan tuh nanti seperti apa dan kita seharusnya bertindaknya seperti apa gitu. Macam-macam ya tugasnya. Banyak, Beragam. bahkan aku bikin akun YouTube gara-gara tugas Latsar. Thanks Latsar. Lumayan. Oh, lumayan. Iya gitu. Mas, Mbak, izin buat yang mau bertanya ya. Boleh. Tadi ada yang raise hand, Mbak Lydia. Oh iya, halo. Hai. Ya, boleh dikenalan dulu Mbak Lydia dari mana? Terus namanya apa? Nama Lydia dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oh, jauh di sana. Saya belum kenal. Mau tanya, entah tanya ke siapa, tiga-tiganya bisa jawab. Kalau yang saya tangkap tadi, fase pertama setelah pemberkasan ini kan kita masuk orientasi. Itu kan ada pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri itu tadi kalau nggak salah lebih dari 1 bulan. Nah, yang saya mau tanya itu di tahap pertama itu. Pembelajaran mandiri itu sistemnya kita kerja tugas, dikirim tugas kayak gitu, dari BKO atau dari suatu ya gitulah, atau kita pergi ke kantor tertentu untuk cari data atau bagaimana? Sistem pembelajaran mandiri itu seperti apa? Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Iya, gimana tuh? Kasih ya Mbak Lydia pertanyaannya. Siapa yang mau jawab nih? Pembelajaran mandiri itu kayak gimana? Mbak Imelda mungkin? Kalau saya ingatku ya nih ya, berhubung aku tuh orangnya short term memory, tapi tak tolong dibenerin ya Mas Garda, Mas Dia.
Jadi seingatku nih, aku dulu itu belajar di rumah gitu kan, di rumah dengan mood seadanya juga. Pas niat belajar, pas enggak juga ya enggak gitu. Cuman ya itu sangat berguna untuk orientasi. Belajar di rumah sendiri sih aku. Bener nggak sih tuh? Ya nggak sih? Benar nggak, Mas Garya? Jadi nanti tuh kita dikirimin satu link, kita masuk ke link itu, nanti ada beberapa tahapan di situ, kita nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya kalau tahap sebelumnya belum selesai. Jadi kita harus ada dikasih, jadi masing-masing tahap itu ada satu materi, ada satu ujian, satu materi, satu ujian, satu materi, satu ujian, kayak gitu. Materinya ada yang PDF, ada yang video. Tapi bisa materinya dua-duanya ada baru ujian gitu. Misalnya contohnya wawasan kebangsaan ya gitu. Nah, kita dikasih materi tentang wawasan kebangsaan, terus ada ujiannya. Tapi di ujian itu sebenarnya kita bisa lihat PDF-nya juga sih. Jadi ujiannya online juga. Kalau ketika kita selesai ujian, itu bakal kecentang sendiri di akun kita di link tersebut gitu. Nanti kita dikasih ID sama paspor, kita masukin. Nah, setelah kita ngerjain satu chapter gitu, next chapter sampai ada berapa gitu, 17 gitu kalau salah totalnya, ada 17. Nah, itu harus diselesaikan dalam waktu 2 minggu kayak gitu. Semuanya baca ujian gitu. Nanti ada nilainya gitu. Ada minimumnya lah passing grade-nya. Kayak gitu. Bisa nggak lulus dong atau gimana? Bisa Mas Ramandia. Aku mau nambahin ini sih. Ya. Waktu itu tuh kayak beda balai itu beda kebijakan gitu, ada yang disuruh masuk, ada yang di WFH-in. Jadi karena nyelesain si materi itu dalam jangka waktu tertentu, jadi itu yang penting kita harus menyelesaikan itu. Dan masalah tadi bisa ngulang atau enggak, kalau nggak salah nanti tesnya tuh bisa diulang gitu loh kalau di bawah standar kelulusan, kalau nggak salah sih gitu ya. Ada batas berapa kali coba kalau nggak salah gitu. Ada. Cuman Jadi aman sih, minimal maksudnya tuh kayak kalau nggak bisa salah lah. 75 2 ya. kali bisa. Iya, bisa. Iya Minimal 75. 3 kali Iya. pertama ujian itu masih bisa 100, tapi kalau misalnya kita udah ke percobaan keempat maksimal 90. Ntar percobaan kelima maksimal 80 gitu-gitu, turun gitu. Berkurang nilainya. Gitu Mbak Lydia. Udah terjawab belum? Oke. Tenang guys, masih ada call of friend guys. Buat teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya lagi secara langsung? Oke, ada tuh. Anggi. Mas Anggi atau Mbak Anggi? Mbak Anggi. Mbak Anggi. Kenalin ya, kenalin saya Anggi dari Bali. Mau tanya ini Kak, Ya. untuk pemilihan lokasi OJT itu berpengaruh nggak sama penempatan kita nanti? Misalkan kita OJT di Bali, penempatannya pasti di Bali atau gimana ya? Atau acak gitu ya? Itu aja sih. Kakak-kakak di sini udah pada penempatan belum ya, kalau boleh Belum. tahu? Gimana Masih nih nunggu Kak? kita. Ada bocoran nggak? Sesuai sama Ya, Kak, OJT-nya kisi-kisi, apa gimana ya? Dari yang Semua sebelum-sebelumnya? Semua Iya. berdoanya sesuai tempat OJT ya, kalau misalnya OJT-nya sesuai domisili. Random ya penempatannya? Random berarti ya? Sebenarnya kalau aku dengar-dengar tuh sebenarnya nggak random sih guys. Itu kayak apa ya? Ada penilaian yang membuat kita itu ditempatkan di suatu tempat gitu. Sedengarku loh ya, cuman aku sendiri belum merasakannya. Belum ngalamin. Iya, belum pada penempatan. Gimana Mas Garya? Itu salah satu poinnya ya, ada penilaian dari kepala balai ya. Jadi waktu itu contohnya yang di Balai Jawa Barat setelah presentasi akhir itu dapat nilai kira-kira CPNS ini dapat nilai berapa nih dari kepala balai. Nah, itu mungkin yang akan menentukan bahwa si CPNS ini bagusnya di mana nih gitu. Tapi itu semua tergantung dari Pak Sesdijen. Kebetulan kita baru ganti Sesdijen bulan Desember. Pas banget tanggal 1 Desember kemarin pensiun. Tapi kita tahu karakter
karakter Sesdijen yang lama ini agak support ya, jadi dia pernah ngomong di rapat tuh dia nggak terima titipan-titipan gitu, titipan penempatan. Nah, yang baru ini belum tahu karakternya gimana. Jadi semua balik lagi ke Sesdijennya sih. Si eselon satunya ini karakternya gimana gitu. Jadi misalnya kan kita milih yang isi Google Form, milih lokasi OJT itu kita ngasih alasan kenapa sih kita pengen di situ. Itu juga pasti jadi pertimbangan gitu dari Sesdijen. Misalnya contoh di kota sendiri ya, misalnya pengennya di kota sendiri, itu alasannya gara-gara orang tua sakit keras misalnya, contohnya itu bakal jadi bahan pertimbangan. Tapi kalau misalnya kita nggak ada hal yang darurat, terus kita cowok lagi belum nikah gitu-gitu, itu sangat bisa dilempar kemana-mana gitu. Apalagi kalau misalnya formasi di daerah Papua Barat misalnya, itu CPNS-nya cuma beberapa nih, ya, pasti ada yang dilempar ke sana. Gitu. Terus sama misalnya kalau di angkatan kita tuh yang paling banyak di Padang, Padang atau Sumatera Utara gitu. Ada berapa belas orang gitu satu balai. Nah itu udah pasti dipindah-pindah tuh. Jatim juga banyak ya? Semuanya di sana. Jatim tempatku ada 13, Balai Kuto itu 13. Nah itu yang banyak-banyak itu berpotensi dilempar-lempar orangnya. Kalau setahu aku yang dari Bikon itu, Bina Konstruksi kemarin itu yang dipertimbangin tadi yang punya alasan kuat kayak orang tuanya sakit atau ibu yang udah punya anak dan punya keluarga, ngikutin suami gitu. Tapi kalau sisanya sih kayaknya tidak, kalau alasan nggak terlalu pribadi kayaknya tidak terlalu dipertimbangkan. Kayak gitu, Mbak Anggi. Udah terjawab belum, Mbak? Udah, terima kasih kakak-kakak. Sama-sama. Ini lanjut pertanyaan, tapi yang via chat dulu ya. Yang Raisen bentar ya. Ini ada dari Mas Furkon. Salam kenal semuanya, saya Furkon dari Aceh, ingin bertanya terkait penempatan OJT. Tadi saya dengar ada isi G-form. Itu kapan ya? Kira-kira berapa lama setelah pemberkasan? Semisal saya dari Aceh, terus isi OJT di Medan, apa bisa seperti itu? Itu udah kejawab. Malah udah kejawab itu di bawah. Nah, udah dijawab sama Mas Garda. Diminta setelah orientasi tapi sebelum penempatan OJT, kalau kemarin sekitar Januari 2021. Ada yang mau ditambahin nggak dari Mas Dia sama Mbak Imelda? Itu kan tadi yang udah dijelasin di awal, kenapa kita ditempatkan di BPPW atau di Cileunyi, itu karena kita milihnya domisilinya Bandung. Ini kan dia nanya penempatan OJT, bukan penempatan PNS. Karena waktu itu COVID, yang harusnya kita di pusat semua, tapi sesuai domisili gitu. Iya, jadi sesuai domisili, karena domisilinya Aceh, berarti mungkin penempatannya di Aceh. Gitu ya. Kalau misalnya sesuai domisili lagi, itu Mas Furkon. Terus ini ada dari Mas James. Pembagian lokasi OJT tahun Mas dan Mbaknya kan sesuai dengan domisili masing-masing. Boleh lihat distribusi lokal OJT per UNOR-nya. Baru ngelihat dia nanya, semisal saya Aceh terus isi OJT di Medan, apakah bisa seperti itu? Bisa. Jadi kalau misalnya kamu milih di Medan, itu kamu bisa jadinya di Balai Sumatera Utara gitu. Soalnya teman ada yang dia rumah di Solo kan domisili, tapi dia udah ngekos di Jakarta, sebelumnya dia milih Jakarta, ya OJT-nya di Jakarta gitu. Oh, berarti ngisi data domisili terus nanti kita milih penempatan juga gitu. Memilihnya di lokasi mana gitu. Kita ngisi domisili itu cuman itu doang, bukan ngisi lokasi kita pengen di balai mana gitu, enggak. Cuman kita ngasih tahu kita tinggal di mana sekarang gitu. Nanti dari Sesdijen yang mutusin orang ini di sini, orang ini di sini. Kayak misalnya di Jakarta itu dibagi, ada yang di pusat, ada yang di balai metro. Paham. Jadi kalau semisal Masnya mau penempatan di Medan, berarti domisilinya ke Medan dulu, cari kosan di Medan kali ya gitu ya? Iya, pasti kan dia milih Medan, ada tempat duluan kan di Medan. Iya. Itu bisa aja. Jadi aku kemarin, aku kan di Malang pas itu, dan rumahku emang di Malang. Terus aku hampir penempatan di Bali sebenarnya. Cuman aku bilang aja punya kos di Surabaya, padahal aku belum punya kos.
belum punya, bener-bener masih di Malang, orang di Malang gitu kan. Terus karena aku itu urutan namanya masuk terakhir gitu, itu kayak wah ini Surabaya udah 11 orang gitu kan. Terus habis itu bilang aja kayak ada kos gitu. Terus aku sambil googling, ini kantor yang daerah Surabaya itu di mana gitu. Bilang aja, oh di deket kos, deket kantor gitu kan. Ya udah langsung tempetin Surabaya. Oh gitu. Aslinya aku nggak di Surabaya. Kayak Itu gitu life Mas hack-nya ya, guys. Purkon. Terus kalau misalnya ini yang dari Mas James, distribusi penempatan lokasi OJT per UNOR-nya ada distribusinya gitu nggak apa? Ya sesuai sama domisilinya aja gitu. Karena banyak di Jatim, jadi penempatan di Jatim banyak. Mungkin ada yang yang ditempatinnya cuma sedikit gitu. Ada nggak sih? Aku izin Daerah jawab. mana? Ada di DJP ada yang sebalai cuma 2 orang gitu ada. Cuman di Jatimnya sendiri ada 13 orang. Ada yang cuma 1 orang, itu kalau nggak salah di Kalimantan mana gitu cuma 1 orang. Aku juga Ada mau Kita nambahin kan kalau angkatan COVID gitu, jadi kayak mau nggak mau lokasi lu di mana, nah itu ya udah ditaruh plek gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kita bukan angkatan COVID, kita bakal dibagi nyebar gitu. Kalau pengalaman 2018 apa ya, itu nyebar gitu. Nyebarnya tuh di mana? Di balai-balai gitu ya? Per daerah juga? Balai, jadi kalau di DJP sendiri sih udah ada unit eselon ya. Jadi ada di pusat, terus habis itu ada direktoratnya, terus habis itu ada balai, dari balai ada PPK-nya, ada satker, terus ada PPK. Nah, itu kita dibagi brel gitu di situ banyak. Oh, kayak gitu Mas James. aku mau nambahin yang CK. Yang CK juga kayaknya sama kayak DJP deh, kayak banyaknya tuh di Jatim, di Sumatera Utara. Jadi kayak beberapa provinsi aja tergantung domisili masing-masing gitu. Kalau misalkan kayak di Jakarta kan ada di pusat, ada di Balai Metro, itu dibagi lagi. Kalau kayak di Bandung ada di Balai Jabar, ada di Balai 3 dari Dit BTPP, itu dibagi rata lagi. Jadi kayaknya nggak, kalau di CK yang sekarang tuh nggak sesuai provinsi, jumlah provinsi gitu, tapi sesuai domisili. Oke, semoga kejawab ya teman-teman. Itu ada yang raise hand, Mbak Ajeng. Boleh buka kameranya juga buat Iya, kenalan. bentar lagi nggak pakai kerudung, bentar ya. Bentar. Oh ya udah nggak apa-apa. Gimana Mbak Ajeng, dari mana? Mau nanya apa? Nama saya Ajeng dari Surabaya, bentar tak pakai kerudung dulu. Boleh. Ada teman-teman yang lain mau nanya lagi? Langsung nih. Mbak Imelda keluar ya? Kepental. Sorry. Iya. Iya, jadi mau tanya, tadi kan ada Mas Garda, tadi kan nge-share video ya. Videonya itu tentang kayak nasionalisme, buktinya apa, nanti itu buktinya apa. Kalau misalnya kita nggak punya pengalaman sebanyak Mas Garda, gimana ya? Maksudnya itu kan kayak proyek-proyek nasionalismenya, kayak gitu. Gimana ya, Mas? Makasih. Gimana Mas? Yang mungkin kurang izin jawab. pengalaman. Nah ini dia nih gimana dulu tugasnya? Paling kan biasanya tuh kayak nasionalisme karena aku udah punya yang bisa direlatekan ke situ, jadi ya udah dimasukinnya ke video lah tentang itu. Tapi umumnya yang teman-teman yang lain tuh kayak nasionalisme tuh kita harus seperti apa gitu. Jadi kita yang harus seperti apa. Kalau aku karena kemarin udah ada yang aku bisa relatekan ke situ, jadi aku udah ngelakuin ini, paham nggak sih? Tapi orang lain masih, kita harus seperti apa gitu. Aku harus seperti ini gitu. Kalau nggak salah sih gitu yang lainnya. Kalau aku karena udah yang bisa direlatekan jadi. Oh, ya. Kalau aku tuh kan Oke. emang belum pernah punya pengalaman di konstruksi tuh, jadi nggak punya video-video kayak Mas Garda. Jadi ya benar kata Mas Garda tadi, misalkan ada daerah yang masih tertinggal atau sedang bencana, jadi kita maininnya dari narasinya aja, kita bakal ngebangun daerah ini menjadi lebih maju, menjadi kayak gitu-gitu. Oh iya. Kalau punya aku beda lagi tapi guys.
Gimana Mbak? Gimana tuh? Tergantung, Cerita saya itu aja. tergantung mentornya gitu kan, tergantung mentornya Hmm. mengarahkan kemana. Kayak misalnya di tempatku itu lebih simpel ya. Jadi kayak misalnya nasionalisme, cukup kamu emang cinta produk Indonesia. Kayak aku emang biasanya emang pakai tas produk Indonesia, sepatuku juga produk Indonesia, baju juga produk Indonesia. Ya udah aku foto aja pakai outfit itu, terus kayak, Pak Oh, ini boleh nggak Pak saya pakai ini? Nggak apa-apa Mbak, as simple as you can gitu katanya. Ya oh, udah, aku bikin sesimpel mungkin. oh iya iya Yang iya. penting kita benar-benar bisa nerapin dalam hidup kita kan itu. Oh iya iya. Aku kira harus kayak Mas Garda gitu, yang punya pengalaman. Ya, ya. Mas Terima Garda kasih mas ya. suhu kita. Iya, Makasih Mbak makasih ya. Ajeng. Iya, terima kasih ya Mbak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya nggak kerasa kita ngobrol udah 21.17. Ada lagi mungkin satu lagi yang mau nanya ke 3 narasumber ini? Kalau nggak ada, kita main game kali ya. Kita nyiapin game nih dari panitia. Ada yang raise hand. Mas Reza. Ya, terima kasih Mas Garda, Mas Ramandia, dan Mbak Imelda. Izin bertanya, mungkin kemarin kan kami juga mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman juga. Saya izin menanyakan pertanyaan yang ada di form yang kami bagikan gitu ke teman-teman. Izin salam kenal ke teman-teman juga, belum memperlihatkan wajah. Kemarin ada beberapa yang saya chat gitu. Jadi ada salah satu pertanyaan yang belum ditanyakan tadi oleh teman-teman, yaitu bagian bagaimana sih terkait gaji mungkin ketika OJT dan juga CPNS gitu. Karena beberapa teman-teman juga karena saat ini masa-masa resign gitu, itu sambil mengumpulkan nih kalau nanti ternyata ditempatkan di tempat yang jauh dengan domisili itu perlu berapa sih apa yang perlu disiapkan gitu. Itu beberapa pertanyaan yang kemarin kami lihat seperti itu, yang belum tadi dibahas itu dipersiapkan butuh hidup berapa untuk di spare dalam masa OJT ini, karena katanya masih belum penuh gitu dalam gaji dan lain-lain. Ya, mungkin kalau terlalu silahkan disampaikan. Terima kasih. Iya, katanya gajinya apa sih? Ditunda dulu apa gimana gitu bahasanya? Gimana sih Mas, Mbak? Betul itu. Mbak Imel, calon ibu rumah tangga. Nah, itu cocok. Ngurus duit tuh. Cocok. Silakan. Betul itu. Jadi gaji kita buka nih, nggak apa nih dibuka nih Mas? Nominal nih. Buka jangan. Oh, jangan nominal dulu dong. Ya enggak. Fact-nya dulu lah. Kita itu gaji kan 100% nih harusnya ya. Kita selama OJT dapat itu 80%, tapi tunjangannya 100%. Tunjangan apa tuh tunjangan pokok itu 100%. Jadi masih bisa lah hidup normal ya. Normal loh ya. Itu terus habis itu sinyalku jelek ya, mohon maaf ya, sinyalku bapuk banget nih malam-malam. Gak apa-apa, Mbak. Lanjut, Mbak. Jadi gaji 80%, tunjangan pokoknya 100%. Nah, itu sendiri gaji sama tunjangan itu bergantung pada golongan dan grade kita. Gitu. Ntar dijelasin tuh sama bapak-bapak PUPR. Ntar dijelasin detailnya itu. Gitu kan. Nah, ya pas orientasi juga udah dijelasin juga nanti. Nah, orientasi dijelasin, jadi aman lah. Masih bisa tarik nafas, ngatur manage uangnya nanti gimana. Tapi guys, problemnya adalah di DJP kemarin itu kita telat 3 bulan. Jadi kita baru dapat gaji itu setelah bela negara. Which is padahal pas bela negara itu kita harus keluar uang kan, minimal kayak prepare lah. Misalnya nih nggak punya jaket nih, ntar kedinginan gimana? Ya udah beli gitu. Apalagi kan biasanya cewek itu rumpi ya, jadi kita itu ngelis gitu dulu di balaiku itu ngelis gitu, ada sekitar 34 barang yang kita list dan itu kita beli semua gitu. Itu cukup menguras uang, cuman karena di kantor itu bersyukurnya ya Allah macet, itu bersyukurnya di balaiku itu orangnya baik gitu kan, jadinya kita itu dikasih bantuan gitu, kayak loan gitu ke atasan, jadi kita loan uang ke atasan gitu. Demi berangkat bela negara kita loan uang gitu.
3 bulan ya. Oh, 80% dari gaji pokok, 100% tunjangan. Gitu. Jangan. Dari Mas Garda sama Mas Dia, ada yang mau ditambahin nggak terkait? Di CK juga 3 bulan kalau nggak salah ya. Sama. Kalau nggak salah sih 3 bulan Bina ya. Marga yang lancar. Nah itu. Bina Marga yang lancar. 3 bulan tuh berarti langsung cair 3 bulan ya? Untuk 3 bulan apa sebulan dulu? Langsung Cair dirapel deh 3 kalau nggak bulan. salah. Cair 3 bulan. Semoga Lumayan yang mau ganti handphone itu bisa ganti handphone, guys. Gaji cair 3 bulan itu. gitu, Mas Reza mewakili teman-teman yang lain. Semoga terjawab nih pertanyaan terkait gaji. Terima kasih Mas Garda, Mas Dia dan juga Mbak Imelda. Mungkin pertanyaan yang lain mungkin dari teman-teman. Terima kasih saya ucapkan. Ya, terima kasih juga Mas Reza. Ini satu lagi kali ya, satu pertanyaan lagi kali ya. Ada dari chat dari Mas Dani. Wah, ada 2. Dari Mas Dani ya, dari Mas Dani. Izin bertanya, untuk kegiatan di masing-masing balai saat OJT, berapa persen kegiatan secara online dan offline-nya? Saat OJT banyaknya online ya. Kalau di balainya mungkin yang non OJT ya, atau gimana sih, Mas Mbak? Aku mau coba jelasin deh. Kalau tadi dari rangkaian-rangkaian yang Garda jelasin, kayak ada orientasi, latsar itu banyaknya online. Tapi kalau bela negara kan tadi full offline. Tapi sisanya di antara tanggal atau bulan-bulan atau kegiatan tersebut, kita tuh offline di kantor. Tapi kan waktu itu kita tuh lagi COVID tinggi-tingginya tuh. Jadinya tetap WFH sih. Tapi itu tergantung balai masing-masing sih sebenarnya, kebijakan balai masing-masingnya WFH atau enggak. Tapi kalau orientasi sama latsar tuh tahun kita full online. Jadi tergantung kebijakan dari unit kerjanya, WFO atau WFH gitu. Kalau latsarnya full online. Di kantorku 100% WFO. Dari awal pas masuk OJT, itu kita cuma kena WFH 2 minggu. Itu pun WFH-nya Juli pas tinggi-tingginya COVID gelombang 2. Lainnya kita WFO semua. Wow. Iya, jadi tergantung atasan dari kantornya ya, kebijakannya kayak gimana. Oh, Mbak Imel WFH waktu itu. Aku tiap hari ke rumah sakit waktu itu. Mas kerja. Kan emang proyek lu, Bunda. Dipersiapkan aja ya, mau online, mau offline, harus selalu sigap. Iya kan Mas Firda ya? 24 jam. Betul. Ada lagi nih. Pas rumah sakit COVID itu kita jam 8 pagi udah di lapangan, sampai jam 11 malam masih rapat tuh sama kepala rumah sakit tuh. Yang gitu-gitu 2 minggu gitu terus tuh. Itu PUPR ya sampai malam. gitu, nantinya. Iya. Oke, ini ada. Jangan kaget tiba-tiba pulang jam 2 pagi. Jangan kaget. Pernah nggak pulang jam 2 pagi? Pernah DL. Berangkat itu jam 6 pagi, pulang nyampe Surabaya lagi itu kita jam 4 pagi besoknya gitu, langsung pulang gitu. Masuk kantor? Iya, langsung masuk. Mantap. Mantap. Ya. Ada dari Mas James nih nanya. Pertanyaan yang tadi belum jelas. Yang saya tanyakan, apakah Mas atau Mbak punya data pembagian jumlah orang yang ada di tiap UNER? Oh, ini yang tentang penempatan di domisili, ada data jelasnya nggak? Kayak sebarannya itu berapa orang di daerah mana? Ada nggak sih, Mas Mbak? Nggak punya lah, kan bukan BKO aku. Masih staff. Nggak punya masih data kita itu. tuh. Tapi yang pasti ketika OJT itu kita nggak rata nih antara balai, misalnya Jawa Barat sama Bali gitu, nggak rata. Jadi pasti nanti banyak yang dipencar-pencarkan gitu. Karena pas ketika penempatan itu pasti harus merata sesuai sama kebutuhan dari masing-masing unit organisasi. Kayak gitu ya Mas James. Semoga terjawab.
Ini ada dari Mbak Melisa. Pada saat terhitung TMT itu, kita datang perkenalan ke balai lokasi OJT kah atau langsung online? Oh, ini kan kita katanya TMT-nya tanggal 1 Maret. Kalau dulu pas TMT itu kita udah ada lokasi OJT-nya atau gimana nih? Nah, tadi kan udah dijelasin ya, kita TMT-nya itu 1 Desember. Cuman kita tetap setelah orientasi, itu baru didata kita domisilinya dari mana. Makanya baru mulai ngantor itu kalau nggak salah akhir Februari. Nah, itu kita nanti keluar SK. Ya, ada kosong sekitar 2 bulan waktu itu. Jadi kita baru sambil nunggu SK OJT. Kita OJT di mana, jadi tadi rada-rada nganggur itu. Nah, ketika kita udah keluar SK OJT ya, kita harus menghubungi. Kita dikasih nomor kepala TU-nya dari pusat tuh. Silakan hubungi masing-masing, terus kita janjian di kantor balainya. Jadi kita diterima dulu, diperkenalkan, baru nanti dari kepala TU yang membagi kita di bawahnya PPK apa nih gitu. Kayak gitu. Udah kosong dulu. Kalau tahun lalu 2 bulan kosong, baru penempatan. Oke. Ini ada Ruri dari Solo. Izin tanya, budaya kerja di PUPR itu seperti apa? Konservatif atau sudah casual? Budaya kerja ya. Oke. Kalau menurutku ya itu tergantung balainya masing-masing sih. Kita kan ada yang balainya emang isinya orang muda-muda semua, mau nggak mau pasti lebih casual. Ada yang isinya lebih banyak didominasi orang yang lebih tua, kayak misalnya balai. Nah, di balai tempatku ini kan balai tempatku itu baru ya. Jadi aku masuk itu balainya juga baru jalan. Jadi isinya itu orang pindahan-pindahan semua dari direktorat lain gitu. Nah, di tempatku itu untungnya di tempatku sendiri itu isinya rata-rata 50-50 lah, ada yang muda, ada yang tua gitu kan, pas gitu 50-50. Jadi yang nggak konservatif banget masih bisa lah diajak senang-senang gitu. Jadi kadang kita pulang kerja karaoke bareng kayak gitu. Kadang badminton bareng kayak gitu. Atau gateball biasanya gateball gitu. Tapi ada juga nih yang temanku curhat tuh kayak orangnya nggak bisa diajak kemana-mana, itu juga ada. Jadi tergantung kebanyakannya orang kayak gimana mungkin ya. Betul. Ada lagi? Kalau Mas Dia gimana Mas di Bang? Karena orangnya mungkin lebih suka meneliti kali ya. Jadi kayaknya bukan konservatif sih, tapi gimana ya? Mungkin asik dengan dunianya sendiri kali ya. Bukan konservatif yang nggak mau bergaul gitu kali ya. Ada dari Mas Robi, izin tanya masalah OJT dan penempatan Ditjen Perumahan. Itu nanti pasti di balai setingkat provinsi atau bisa juga di satker kota-kota kecil gitu? Mbak Imelda. Ini beda-beda juga sih, tergantung. Kayak misalnya DJP ini ada nilai plusnya. Di DJP sendiri itu kita itu kantornya cuman ada di ibu kota provinsi, terus di ibu kota, pokoknya di kota-kota yang terkenal gitulah. Jadinya nggak sampai yang pelosok gitu, nggak ada di kita. Di DJP enaknya itu sih, jadi agak bersyukur lah ya. Ini nanyanya untuk Ditjen Perumahan ya. Izin jawab juga, nambahin. Di Kementerian PUPR itu, dia nanya Ditjen Perumahan ya? Kalau di Kementerian PUPR, di Cipta Karya, kita nggak ada balai kecil, balai besar. Semuanya tuh balainya sama gitu. Mungkin kalau di Bina Marga ada balai besar jalan jembatan gitu. Ada yang balai nggak pakai besar gitu. Tapi di CK itu semua sama. Jadi di tiap masing-masing ibu kota itu udah pasti ada kantor balai provinsi, balai BPPW, balai BPPCK. Ibu kota. Kalau di perumahan kan, ya kalau di perumahan kan dia kayak yang tadi Mbak Imelda bisa 2 provinsi ya mencakupnya kan. Kalau kita ya, 1 provinsi aja gitu. Ya. Kalau kita per masing-masing provinsi ada satu. Ini ada pertanyaan tapi kayak personal ke Mas Garda, bisa langsung ditanya aja ke Mas Garda ya, bisa di-follow aja mungkin sosmednya, nanyain langsung. Mas Pruri dari Solo, terus ada Mbak Anita.
di luar forum ini kali ya nanyanya. Terus ini Danindya Putri dari Bandung izin bertanya, kalau pengalaman tahun lalu apakah ada yang dalam kondisi hamil sampai melahirkan selama masa OJT, serta selama masa cuti melahirkan, apakah harus mengganti tahapan OJT tersebut di tahun depan atau gimana ya? Ada nggak Mas, Mbak, temennya yang lagi hamil melahirkan gitu? Aku ada temen hamil, tapi masih hamil muda sih sebenarnya. Hmm. Kalau dia tuh kayak bukan bebas ya, maksudnya kalau dia mengajukan izin untuk kontrol kehamilan gitu agak longgar banget sih, maksudnya diperbolehkan. Misalkan dia agak sakit atau harus ke dokter, itu sangat diperbolehkan gitu sih. Tapi kalau sampai melahirkannya sih belum, masih kecil sih soalnya, jadi nggak tahu nanti bakal gimana. Kalau Mbak Imelda, Mas Garda, ada nggak temennya atau kenalannya gitu? Di kantorku sendiri nggak ada yang hamil sih. Cuman kayak kalau pas bela kemarin banyak yang hamil ya. Karena nggak tahu udah lahiran apa belum ya. Jadi nggak tahu ya Ya, tentang aku hal nggak itu. tahu. Cuman Nggak harusnya tahu. kalau misalnya melahirkan ya pasti tetap dapat jatah cuti karena itu hak PNS, itu ada peraturannya. Jadi nggak bisa kita menahan gitu, nggak boleh cuti, nggak bisa. Masalah waktu nanti pasti diaturin. Kayak mungkin dimasukkan ke batch selanjutnya kan, kita kemarin Latsar itu ada banyak banget ya batch-nya 7 apa berapa batch gitu kan. Pasti di tengah-tengah itu ada yang bisa masuk dan bisa juga via online gitu. Oke. Diganti ke batch berikutnya berarti si tahapan OJT-nya ya. Dari Tambahin Mas, dikit. ya? Bahkan temanku ada yang jangankan hamil, dia nikah. Jadi harusnya di batch 1, gara-gara dia udah mesen yang lain-lain gitu. Dan harusnya nikah tanggal segitu, bela negara batch 1 nih. Jadi dia digeser jadi batch 2. Kayak gitu bisa. Jangankan hamil gitu, nikah aja bisa digeser gitu batch-nya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa bikin kita batch-nya diganti gitu. Ini ada Mas Dani nanya tentang penempatan. Itu sebenarnya udah dibahas tadi yang domisili Aceh tapi ingin penempatan di Medan. Ini mirip-mirip kayak yang tadi, kan dia domisilinya Jakarta, ingin penempatan di Yogyakarta. Apakah berpeluang besar jika menuliskan domisili yang Yogyakarta saja? Mengingat tadi ada faktor dari atasan. Ya ditulis domisili yang Jogja ya berarti, Mbak Imel ya? Kayak Mbak Imel. Kalau mau tidak di jalan yang benar. Tapi kan jarakku pas itu aku mikirnya jaraknya deket gitu loh, kayak ke Bali sama ke Surabaya itu Malang itu emang di tengah-tengahnya sih gitu kan. Cuman ya faktor berhubung aku baru lulus langsung daftar gitu ya, kerja juga nggak lama-lama amat buat bayar tiket ke Bali sama nyari kos, habis ya uangnya gitu kan. Terus kayak udah Surabaya aja lah gitu. Itu Mas Dani. Jadi dituliskan aja domisilinya di Yogyakarta kalau mau penempatan di Yogyakarta. Ada dari Mbak Ayu, izin bertanya kakak-kakak, kalau saat OJT biasanya tugas dari kantor contohnya seperti apa? Apakah saat OJT ada dinas-dinas? Siapa nih yang mau jawab? Mas Dia. Oke. Aku kan tadi tupoksinya ada 3. Yang pertama advis teknis, bimbingan teknis, sama pengujian. Kalau pengujian tuh, aku tuh selama ini nge-handle pengujian material tahan api. Jadi kayak dibakar di suatu tungku gitulah, ngitung ketahanannya. Kalau bimbingan teknis tuh kayak kita nyediain bahan untuk kasarnya mungkin, gampangnya mungkin seminar kali ya, seminar tentang balai sains, tentang mekanikal elektronik, tentang kenyamanan bangunan. Sama advis teknik tuh misalkan kayak kebakaran Kejaksaan kemarin tuh yang di Jakarta. Nah, kita tuh datang ke sana, kita ambil sampel, terus kita uji apakah si bangunan ini masih sanggup berdiri atau enggak. Kayak gitu. Kalau tadi masalah dinas tuh sebenarnya kalau dari balai aku tuh
awalnya kita tuh nggak CPNS tuh nggak dikasih, belum boleh dikasih dinas, tapi karena teknisinya pegawai teknisnya sedikit, jadi akhirnya ditawarin juga gitu, karena nggak ada yang bisa nge-handle lagi kerjaannya kayak gitu. Tapi kalau dari aslinya sih, kalau dari Dit BTPP kalau nggak salah sih emang nggak memperbolehkan CPNS untuk dinas dulu. Kalau dari BTPP, kalau dari Mbak Imelda atau Mas Garda? Mas Garda dulu deh. Soalnya sama-sama CK kan Mas ya, se-scoop. Ya, kalau dari BPPW ya, yang bukan penelitian, itu kita bisa aja pergantian dinas. Kalau misalnya ada surat tugas dari atasan, intinya sih kita tergantung bantuin atasan yang mana. Kalau misalnya atasannya minta kita untuk ngebantu dia perjalanan dinas, ya jalan kita. Nggak ada batasan sih, CPNS boleh normal CPNS. Oke, tergantung dari permintaan atasannya. Kalau Mbak Imel dari perumahan? Aku boleh nge-share screen dikit nggak? Boleh. Dikit lah ya? Iya. Nah, masuk nggak nih udahan? Masuk. Oke, jadi ini kalau di DJP sendiri sih di tempatku ya itu longgar banget ya. Jadi aku baru selesai Belgrad itu beda 2 minggu aku udah ke Bali untuk tinjau lapangan di sana. Terus ini beberapa contoh apa sih kayak misalnya kita kegiatan di DJP. Tadi kan banyak kegiatan kan di CK. Mungkin kalau di DJP belum terlalu dijelasin gimana. Jadi kayak kita itu seringnya sih monef ya. Jadi monitoring evaluasi kita benar-benar dari belum dibangun sampai selesai dibangun kita tuh ngelihat gitu progresnya gimana. Nah, jadi kita sebagai CPNS itu kita udah bisa ikut monef, terus kita juga harus belajar ke lapangan kayak mastiin proyeknya tuh selesai tepat waktu. Jadi kita langsung kontakan sama kontraktornya, sama mandornya, itu kita juga langsung ngobrol ke mereka gitu kan. Terus habis itu kita juga ikut jadi kayak misalnya ada bencana kemarin kan erupsi Gunung Semeru sama sebelumnya itu banjir bandang di Batu ya. Ini kondisinya banjir bandang di Batu kalau nggak salah ini. Itu tuh kita datang ke situ benar-benar ninjau lapangan di sana juga gitu. Terus kita juga langsung nah ini kayak ngobrol sama mandornya langsung gitu, ngobrol sama kontraktor, langsung ketemu sama penerima bantuan BSPS ini. BSPS itu program bantuan stimulan perumahan swadaya. Nah, itu kita langsung juga ngobrol dan bersentuhan langsung sama mereka gitu. Jadi kita tahu mereka itu benar-benar butuh atau enggak kayak gitu. Terus nah kita tuh juga selalu ada rapat itu kayak emas gitu di balai, soalnya kan balai lebih ke bukan teknis ya sebenarnya kerjanya gitu. Jadi kita tuh rapat progres pembangunan tiap daerah, progres keuangan, progres fisik itu kita bahas semuanya dan kita pastiin akhir tahun tuh udah harus 100% kayak gitu. Terus juga nah ini kita juga kemarin di DJP di Jawa Timur sendiri itu puji Tuhan dapat KSPN itu kayak kawasan strategis pariwisata negara. Nah, itu ada di Bromo Tengger Semeru. Jadi kita bangun homestay di sana. Jadi kayak meningkatkan gimana caranya masyarakat di sana itu tetap berkembang di kondisi pandemi kayak gini dan mereka tetap bergerak di pariwisata. Kayak gitu. Jadi kita ikut di situ dan juga banyak tugas lain di kantor kayak gitu. Terus kita juga tetap Belek dan OJT yang menyenangkan itu. Nah, kalau di tempatku sesantai itu sih, jadi kayak bener-bener bisa seminggu, tiap minggu itu jarang di kantor. Cuman ya memang kita nggak jalan-jalan, guys, kita bener-bener ke lapangan, gitu. Oke. Kayak gitu, semoga terjawab ya. Ini tuh masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi udah 21.40, guys. Nggak kerasa banget ya kita ngobrol udah sampai selarut ini. Tadinya mau diakhiri jam 21.30, tapi ini udah lebih dari 10 menit. Jadi teman-teman yang udah terlanjur nanya di sini, nanti pertanyaannya kita jawabnya via notulensi kali ya, kita tanyain di luar forum.
Mohon maaf banget nih. Atau kita perlu bikin sesi lagi? Bagaimana? Nah, karena udah jam segini, kita tutup aja acaranya ya. Tapi kita mau ngasih kenang-kenangan lah buat para narasumber ini. Makasih banget loh udah mau berbagi pengalamannya untuk kami TTBP CPNS 2021, udah mau meluangkan waktunya. Mas Dia, Mas Garda, Mbak Imelda. Ini kayak sertifikat narasumber lah dari kita. Operator, ya operator. Pertama buat Mas Dia dulu deh. Oh ini Mas Garda. Sertifikat apresiasi diberikan kepada Garda Satria Fadila. Terima kasih Mas Garda udah meluangkan waktunya, udah membagi pengalamannya buat kami. Boleh difoto dulu kali ya Mas Garda sama sertifikatnya. Izin di spotlight, mohon minta tolong di spotlight mungkin. Ya, boleh operator hostnya minta tolong untuk spotlight Mas Garda sama sertifikatnya. Di foto aja, operator. Oke, di foto aja ya. Di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, Mas Reza. Buat siapa nih? Mas Reza. Operator. Nah ini. Buat Mas Dia. Rahman Dia Prasetya. Mas Dia, makasih ya buat waktunya. Sama-sama. Semoga kita bertemu di lapangan kali. Iya. Semoga ketemu di kesempatan yang lain. Ini boleh minta tolong difotoin lagi. Di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kasih Mas Dia. Yang terakhir untuk Mbak Imelda. Mbak Imelda Gita, makasih banyak ya. Sama-sama, makasih juga. Welcome to the club, guys. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan lain ya. Makasih banyak, Mbak. Mbak di foto ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, selanjutnya kita foto bersama ya. Boleh minta tolong operator. Buat teman-teman bisa dibuka mungkin videonya biar kelihatan muka-mukanya teman-teman satu angkatan nih. Kita foto bareng yuk. Operator siap, operator? Ada 4 ya, 4 kali foto ya. Di foto di hitungan ketiga. Untuk halaman pertama dulu. Siap semua? Senyum, 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman kedua. Boleh diganti gayanya. 1, 2, 3. Yang ketiga. 1, 2, 3. Sekarang yang keempat. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Sebelum ditutup, mau minta pesan dari para narasumber nih buat kita CPNS TTBP 2021. Pesan atau mungkin saran
untuk kami ke depannya. Dari Mas Garda mungkin. Nah, untuk kesan ya, Ya, walaupun di sini kan kita semua diploma atau sarjana atau yang ada yang magister gitu. Tapi ketika kita di tempat kerja, kita ketemu banyak relasi, banyak instansi lain gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang sok pintar gitu di lapangan. Kita harus bisa menghargai semua yang berkecimpung di dunia project. Gitu. Bahkan saya sendiri pernah di kontraktor waktu itu yang memang koordinasinya langsung sama tukang, langsung sama vendor gitu, harus bisa ngeblend lah. Jadi jangan sampai kita merasa so paling ngerti, so paling bisa gitu, karena semua yang ada di lapangan itu pasti punya pengalamannya masing-masing, dan kita baiknya banyak bertukar pengalaman, bukan jadi orang yang pengen menjadi yang so pintar. Terus yang kedua, mumpung kalian baru masuk nih, pelajarin hal-hal baru terkait misalnya kalian TBP gitu. Kayak contohnya karena aku pernah kerjaan rumah sakit COVID, ya aku belajar tentang selain permen PUPR, aku belajar tentang permen cash gitu, mengenai syarat-syarat yang kayak gimana sih rumah sakit COVID gitu. Jadi kita ngerti ketika teknis lapangannya, ketika suatu saat kita dikasih tugas tersebut kita udah paham gitu. Terus bikin bos kalian itu butuh kalian. Jadi ketika nggak ada kalian, ya bos kalian bisa ngerasa kayak pusing gitu. Nih si Garda mana nih, atau nih dia mana nih gitu. Itu karena kita punya posisi tawar gitu terhadap bos kita, dan itu yang bikin kita dihargain sama bos kita. Jadi walaupun kita staff media, kita punya posisi tawar yang kita bisa loh, misalnya walaupun dari bos kita ngasih sambutan ke instansi lain, kita bisa mewakili, kita tidak memberikan nama buruk di Kementerian PUPR. Ya, paling gitu aja sih. makasih Mas Garda. Bisa komunikasi kalian tuh dipertajam lagi gitu, supaya kalian ketika suatu saat pimpin rapat atau apa gitu, itu bisa lebih dari sekarang gitu. Sekaligus mohon izin ya, ini udah mau tutup soalnya di kafe. Iya Mas Garda tuh di kafe, dan kafenya mau tutup. Izin live duluan. Iya Mas Garda, makasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai ketemu di kantor manapun nanti berada. Sapa aja, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng. Mau sharing-sharing tentang hal personal juga. Di follow aja ya. Instagramnya. Masih Mas Reza, Mbak Mala, dan teman-teman semua, Mas Dia, Mbak Imel. Mohon izin pamit duluan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Garda. Sampai jumpa lagi. Minta pesan dari Mas Ramandia dong buat kita. Oke, kayaknya kalau masalah terlalu teknis juga aku nggak bisa terlalu ngasih banyak, karena kita juga cuma beda setahun ya sebenarnya. Dan aku juga ini pengalaman pertama kerja, tapi dari setahun aku kerja di PU ini banyak pengalamannya tentang relasi, komunikasi. Jadi jalin relasi sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, latih cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi. Kayaknya dua hal itu bakal sangat membantu karir ke depannya. Itu aja sih. Itu aja. Makasih Mas sarannya. Mantap. Kalau dari Mbak Imelda? Bener sih kata Mas Dia, setuju banget, mantap. Kalau dari aku sih paling ya ini kayak, kan kita kan di sini kan belajar, dan jangan sampai kita dalam belajar ini sampai di titik jenuh. Kalau misalnya kita udah benar-benar merasa terpuruk, jatuh, dan mungkin kayak misalnya aku kan memang pertama kali kerja emang langsung PNS ini kan, gitu kan, langsung di PU ini. Kaget, pasti shock sama culture kerjanya itu, culture kerja di government tuh kayak gini, kayak gitu. Tuh aku kaget.
Dan tuh aku sampai rasanya tuh kayak down banget, kayak oh my god, aduh gimana nih, nggak mungkin aku keluar 10 tahun nih kontraknya gitu kan. Akhirnya kita yang bisa kita lakuin itu apa ya, kita atur mindset kita. Kita atur mindset kita agar mindset kita itu tangguh. Sehingga kalau misalnya kita di titik terbawah kita pikir emang ini pembelajaran itu nggak ada yang enak, kita ditempa sekuat mungkin agar kita bisa bertahan sampai di cita-cita yang kita harapkan di tempat kerja kita. Sekeras apapun itu membentuk kamu menjadi lebih baik. Jadi pikir semua yang kita hadapin ini adalah belajar. Mau senang, mau sedih itu belajar. Kasih loh Mbak Imelda. Terus belajar terus. Oke, ini acara sharing session teknik tata bangunan dan perumahan 2022 4 Februari 2022-nya udah selesai. Terima kasih untuk semua narasumber yang udah memberikan pengalamannya, pesan-kesan yang cukup membangun buat kami, TTBP 2021. Saya selaku moderator mau menutup acaranya dengan membacakan pantun. Pak Basuki bekal makan ayam betutu. Ayam betutu dimasak oleh ibunya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman TTBP 2021. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Makasih banget buat Mbak Imelda, Mas Dia udah meluangkan waktunya. Mohon maaf bila saya sebagai moderator ada salah kata, salah perbuatan, dan ada kekurangan mungkin dari acara yang kita selenggarain hari ini. Saya mewakili panitia juga minta maaf. Semoga acara kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Terima kasih semuanya. Ya, kasih. Semangat. Terima kasih Mas Dia, Mbak Imelda. Ya buat teman-teman kalau masih mau pakai roomnya buat ngobrol-ngobrol bareng boleh banget. Nggak harus langsung live. Kalau Mas Dia sama Mbak Imelda mau live nggak apa-apa. Makasih banget. Nanti semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan lain. Salam kenal loh. Nanti aku mau follow Instagramnya Mbak Imelda ya. Yay. Yeay. Sama kok, template-nya namanya sama, nggak tak ganti-ganti. Iya. Bisa dicari aja sosmednya buat Mas Garda juga, namanya sama. Kayak namanya Mas Garda. Ya. Makasih ya Mas Dia. Terima kasih semuanya. Live duluan ya. Ya. Izin live ya, makasih. Ya, makasih. Nah, gitu teman-teman. Ini katanya ada yang mau pakai roomnya buat kenalan. Silakan